memperbanyak taubat dan istighfar. Artinya mohon maaf sama Allah. Karena memang ada rezeki-rezeki kita yang tertahan Bapak Ibu sekalian dari langit karena dosa. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih, sesungguhnya ada sebagian rezeki yang tertahan bagi sebagian orang karena dosa-dosanya. Berbanyak istighfar kepada Allah. Terlambatnya jodoh misalnya, terlambatnya rezeki pekerjaan, gagalnya usaha-usaha, coba muhasabah. Mungkin ada modal yang haram, mungkin ada sistem yang haram, ini semua harus dimuhasabah. Beranjak daripada kisah seseorang yang datang kepada Hasan Basri rahimahullah. Hasan Basri seorang ulama tabi'in, datang kepadanya 3 orang. Yang satu bilang, hai imam kalau kita ini tidak tahu di sini apa ya, tapi di Indonesia kiai misalnya, syekh kalau di Saudi. Dia katakan, hai imam, saya sudah lama menikah, tidak punya anak. Saya sudah lama menikah, tidak punya anak. Sudah ikhtiar, sudah ke tabib ini, tabib itu, tapi belum punya anak juga. Gitu kan. Apa saran anda? Kata Hasan Basri, perbanyak istighfar. Bukan baca istighfar ya, perbanyak. Lisanmu jangan berhenti. Astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah, terus. Jangan berhenti. Siapa ada kesempatan. Ini kalau saya pandu jemaah saya di Indonesia, Bapak Ibu sekalian, saya pernah praktikkan di travel light itu, di lampu merah, kita kalau tunggu 1 menit, kan di Indonesia biasa 1 menit ya. Saya nggak tahu di sini 1 menit, maka kita akan lihat di situ Bapak Ibu sekalian, saya pernah praktikin bisa 100 kali lo baca. Astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Daripada kita lihat keretanya orang di depan mereknya apa, lihat helmnya, nggak ada gunanya. Lebih istighfar kepada Allah. Mau buka baju ini, sampai di rumah buka baju, mau ganti baju lain, bisa istighfar, bisa 10-20 kali. Perbanyak istighfar. Kata Hasan Basri, perbanyak istighfar. Ini orang tidak punya anak, 10 tahun nikah. Baik, pulanglah. Datang orang kedua mengatakan, hai imam, saya sudah lama bekerja, nggak pernah kaya seperti fulan, ditunjuk orang yang kaya di negerinya. Kata dia, apa saranmu? Saya sudah ikhtiar, udah kerja ini, udah kerja itu. Kata Hasan Basri, perbanyak istighfar. Pulanglah. Pulang orang itu. Datang orang ketiga mengatakan, hai imam, saya sudah lama kena penyakit di perut saya. Sudah lama kena penyakit di perut saya. Maka saya sudah ikhtiar, udah minum obat ini, obat itu, tapi belum bisa sembuh. Apa saran anda? Kata Hasan Basri, perbanyak istighfar. Pulanglah orang-orang ini. Ada riwayat yang menjelaskan, ini murid-murid yang bertanya, dia mengatakan istrinya Hasan Basri yang bertanya. Murid-muridnya berkata, hai Hasan Basri, hai imam, kenapa anda bilang kepada 3 orang tadi istighfar saja? Mungkin yang satu butuh obat, yang satu butuh tabib, yang satu butuh modal. Kata Hasan Basri, tidakkah kalian membaca firman Allah dalam surah Nuh? Ini surah Nuh, surah yang masyhur, surah nomor 71, ayat 10 sampai ayat 12. Ayat 10 sampai ayat 12, surah Nuh, surah nomor 71. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Dan aku berkata, Nuh alaihissalam berkata kepada kaumnya, beristighfarlah kalian, memohon maaflah kalian kepada Tuhan kalian, sesungguhnya dia maha pengampun. Manfaatnya, yursilis sama alaikum midrara. Dia akan turunkan buat kalian dari langit hujan yang lebat. Makna lain, midrar bisa punya makna lain adalah midrar rezeki yang bertubi-tubi, nggak terputus dari langit. Wa yumditkum bi amwalin wa banin, dan dengan istighfar itu dia juga akan memperbanyak buat kalian harta dan keturunan-keturunan. Wa yaj'al lakum jannatin, dan dia akan melebatkan kebun-kebun kalian. Wa yaj'al lakum anhara, dan akan juga memudahkan buat kalian sungai-sungai dan lautan. Ya. Jadi firman Allah juga. Imam Ahmad rahimahullah, Imam Ahmad pernah punya kisah unik ya. Imam Ahmad rahimahullah, mungkin kalau teman-teman pernah ikuti di YouTube, saya pernah sampaikan cerita ini. Beliau pernah di akhir hidupnya tidak tahu kenapa dia datang ke satu tempat, satu kota. Kemudian dia datang ke sana, tiba maghrib, mau sholat maghrib gitu kan. Pas mau sholat maghrib, dia kemudian masuk dalam satu masjid, dia sholat maghrib bersama jemaah di situ. Lalu dia baca Al-Quran sampai Isya. Habis Isya orang sudah mulai bubar dari masjid. Masjid mau ditutup. Imam Ahmad mau tidur di masjid itu. Datang pengurus masjidnya, tiba-tiba bilang, hai syekh. Syekh ini dalam bahasa Arab bisa 3 maknanya ya. Bisa syekh itu orang pintar, bisa syekh itu orang tua, bisa syekh itu orang kaya. Jadi kalau teman-teman dipanggil syekh, jangan bangga dulu ya. Jadi dibilang, hai syekh. Syekh ini maksudnya orang tua. Hai syekh gitu. Kenapa anda di sini? Kata Imam Ahmad, saya musafir, nggak ada keluarga, nggak ada kenalan di kota ini. Saya mau tidur, besok pagi saya pergi. Kata pengurus masjidnya, nggak bisa. Keluar dari sini. Ini dia tidak tahu kalau ini Imam Ahmad. Imam Ahmad imam madhab terkenal. Kalau dia tahu pasti diajak ke rumahnya malah.
Kemudian orang ini bilang, Imam Ahmad bilang, saya ditarik-tarik, dia keluarin dari masjid. Begitu dia keluar dari masjid, ditutup pintu masjid. Kata Imam Ahmad, orang itu pergi, saya pun tidur di teras masjid, ya, di balkonnya masjid, ya, di teras masjid. Kemudian orang itu kembali lagi. Lalu dia bilang, hai Syekh, ngapain di sini? Kata Imam Ahmad, saya mau tidur, musafir di teras masjid. Dia bilang nggak bisa. Teras masjid pun nggak bisa. Ini peraturan masjid. Ya. Ini marbot masjid yang istiqomah ini. Jadi dia bilang nggak bisa. Di sini pun nggak boleh. Di sini pun nggak boleh. Maka Imam Ahmad bilang, saya didorong-dorong ke jalanan. Di sebelah masjid ada penjual roti, pembuat roti. Penjual roti ini lihat dari jauh, dia bilang, hai Syekh, panggil Imam Ahmad, hai Syekh, kesini Syekh. Silakan. Imam Ahmad bilang, saya datang ke sana. Lalu orang ini bilang, penjual roti ini, saya punya tempat istirahat. Silakan, ada kamar saya di sini, kalau saya tidur istirahat, rumah saya tidak jauh dari sini. Silakan Anda tidur, besok pagi Anda jalan. Kata Imam Ahmad, baik, jazakallahu khairan, semoga Allah balas kebaikan Anda. Lalu kata Imam Ahmad, ada satu unik orang ini buat, selalu dia unik, yang dia lakukan ini unik. Dia pecahin telur, ambil terigu, gitu kan, ambil garam, campur air buat roti, sambil astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Orang ini nggak pernah berhenti, istighfar terus. Nanti kalau dia jawab pertanyaan saya, baru dia berhenti atau dia bertanya. Kalau nggak istighfar terus, sambil buat roti. Kata Imam Ahmad, saya bertanya kepada dia, sudah berapa lama kau amalkan ini? Dia bilang, saya sudah amalkan ini sudah dari lama, saya masih bujang sebelum menikah. Sekarang sudah tua, sudah rambut putih. Lalu kemudian dia bilang, lalu berkata Imam Ahmad, apa hasilnya? Apa manfaatnya istighfarmu begini? Begitu banyak kau istighfar. Dia bilang, semua yang saya minta Allah kabulkan. Saya bilang Allah kasih. Dia bilang Allah kasih. Tinggal satu yang belum. Saya minta dipertemukan sama Imam Ahmad. Ya. Padahal ini Imam Ahmad ini. Imam Ahmad mengatakan Allahu Akbar. Ya. Istighfarmu lah yang membuat saya datang ke kota ini. Saya nggak ada kenalan di sini. Hatinya pengen sekali ke situ. Istighfarmu yang membuat pengurus masjid mendorong-dorong saya ke jalanan. Istighfarmu yang membuat saya datang ke tempatmu ini. Saya adalah Ahmad bin Hanbal. Saya adalah Ahmad bin Hanbal. Lihat bagaimana istighfar bisa membawa apapun yang dia butuhkan ke tempatnya dia. Perbanyak istighfar Bapak Ibu sekalian, karena dosa kita tidak bisa tahu, gitu kan? Selalu saja ada dosa yang kita lakukan. Kita jalan di jalanan, ada reklame, ya, reklame sini juga ya, reklame sampo misalnya, iklan. Ada iklan sampo perempuan tidak pakai hijab. Dosa nggak? Dosa. Kita kalau lewat harus ingkar mungkar, ya. Ya Allah, mudah-mudahan ini nggak ada lagi. Misal, kalau Bapak Ibu nggak lakukan berarti dosa, kemungkaran. Atau ada perempuan tidak pakai hijab di jalan, kita lagi dari rumah ke kantor sini, ada banyak perempuan tidak pakai jilbab. Kita harus ingkar mungkar. Kalau nggak bisa dengan tangan, dengan lisan, tidak bisa, harus dengan hati. Ya Allah, hilangkan kemungkaran ini. Tapi kalau kita tidak pungkiri, kita jadi dosa. Berapa banyak dosa yang kita lakukan sehari-hari. Maka ini harus kita banyak istighfar Bapak Ibu sekalian.